Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua, teman-teman sekalian, mahasiswa ilmu komunikasi yang berbahagia. Semoga masih bisa melihat video ini. Harapannya adalah ini salah satu metode kami, cara kami untuk menyampaikan tentang sosialisasi perkembangan program studi ilmu komunikasi. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan juga dengan Bu Widya selaku Sekprodi Ilmu Komunikasi, ada beberapa program yang akan kita berikan kepada mahasiswa ilmu komunikasi, baik angkatan 2014 khususnya sampai angkatan 2016 yang sedang memprogram tugas akhir. Kegiatan ini atau program ini adalah bentuk dari ikhtiar kami terkait dengan harapan-harapan dari mahasiswa, juga keinginan dari banyak orang, termasuk kami juga mencoba adanya proses yang lebih progresif terkait dengan skripsi mahasiswa. Jadi kami menawarkan ada program skripsi dengan model tugas akhir tapi karya. Nah, yang berikutnya, kenapa mahasiswa harus melakukan pembuatan skripsi baik akademis ataupun karya? Karena ini adalah bagian dari proses syarat untuk menyelesaikan studi strata 1 dalam bidang ilmu komunikasi. Nah, saat ini tugas di UMM ada paling tidak beberapa model pendekatan untuk melakukan pembuatan penyelesaian skripsi. Teman-teman mahasiswa, program studi ilmu komunikasi melakukan proses evaluasi terhadap pembimbingan skripsi atau tugas akhir bukan semata-mata karena ada evaluasi dari mahasiswa maupun dari dosen, tapi juga kami mencoba mengacu pada aspek legalitas. Kami kembali kepada keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang nomor 37 tahun 2018 tentang peraturan akademik. Pada pasal 29 di situ dijelaskan pada ayat 1 bahwa tugas akhir mahasiswa itu sebenarnya tidak hanya pada satu pintu. Kami mencoba untuk membuka pintu-pintu yang lain sehingga harapannya adalah mahasiswa lebih dipermudah ketika membuat skripsi tetapi tetap kredibel dan mempunyai kualitas yang maksimal. Nah, kalau teman-teman lihat di ayat 1, di situ ada penjelasan bahwa tugas akhir pada program sarjana dapat berupa skripsi, yaitu karya ilmiah dari mahasiswa dalam bentuk 1, desain, kemudian yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah studi kasus, dan yang keempat adalah pemecahan masalah keilmuan. Jadi di sini kita melihat ada empat paling tidak pintu keluar untuk teman-teman mahasiswa menyelesaikan studi di ilmu komunikasi UMM ini, yang selama ini kita hanya merasa melalui satu pintu, yaitu pintu penelitian saja. Padahal ternyata ada bentuk desain, ada bentuk studi kasus, ada juga bentuk pemecahan masalah. Nah, oleh karena itu kami mencoba mengembangkan beberapa tugas akhir karya yang nanti bisa dipakai oleh teman-teman untuk dikembangkan menjadi tugas akhir. Harapannya dengan semakin banyak pintu ini, teman-teman juga akan semakin cepat selesai. Bukan berarti kami tidak ingin teman-teman lama-lama di sini, tapi artinya kami ada kegiatan yang harus segera dikembangkan. Karena ketika teman-teman terlalu lama di sini dan tidak berkembang, itu juga menjadi problem bagi teman-teman secara psikologis dan bagi juga orang tua. Jadi kami berharap tawaran kami ini mohon diambil, segera ditangkap sebagai sebuah peluang bagi teman-teman untuk menyelesaikan tugas akhir. Nah, bagaimana dengan proses pembimbingan? Pada ayat keempat, teman-teman kita Prodi Ilmu Komunikasi juga menawarkan perubahan. Jadi kalau dibaca di situ ada skripsi dibimbing paling banyak 2 orang pembimbing. Nah, kami berharap proses berikutnya teman-teman juga melakukan proses adaptasi dengan pembimbingan pada satu orang pembimbing. Artinya, apakah dosen yang pembimbing 2 itu dihilangkan atau dosen pembimbing 1 dirubah semua ke pembimbing 1? Tidak. Bagi teman-teman yang sudah proses pada penelitian, mohon tidak melakukan perubahan proses dosen pembimbing.
Tapi teman-teman yang belum sampai tahapan seminar proposal boleh mengajukan dosen pembimbing yang jumlahnya hanya 1. Jadi ini menjadi bagian upaya kami, ikhtiar kami agar teman-teman segera melalui proses-proses studi ini dengan baik. Harapannya adalah kami menghargai, kami mengapresiasi berbagai macam karya, kami mengapresiasi berbagai macam bentuk prestasi yang sudah dikembangkan oleh teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa menyelesaikan studi dengan baik, bisa berkembang dengan baik dengan model-model yang seperti ini, strategi-strategi ini. Nah, ada beberapa ketentuan yang harus diselesaikan oleh teman-teman saya. Yang pertama adalah penyusunan tugas akhir karya dapat dilakukan apabila mahasiswa sudah mendapatkan persetujuan dari ketua program studi. Nah, yang kedua, tugas karya bersifat individual atau juga bersifat kelompok. Dalam hal ini maksimal jumlah kelompok nanti akan kita tentukan di buku panduan yang sudah kita buat. Insya Allah segera akan kita cetak, sehingga di buku panduan itu jelas. Di samping itu menjadi buku panduan, buku itu akan menjadi semacam buku logbook atau buku untuk bimbingan Anda melakukan proses menyelesaikan skripsi itu dengan dosen pembimbing. Nah, yang ketiga, karya yang dihasilkan berdasarkan proses penelitian baik praproduksi, produksi maupun pasca produksi yang dituangkan dalam catatan atau laporan karya. Yang keempat, laporan yang berkaitan dengan institusi harus memperhatikan kredibilitas institusi tersebut. Artinya, kita tidak boleh sekedar kemudian memilih menggunakan satu institusi, tapi ternyata institusi itu tidak sesuai dengan kredibilitasnya. Di mana ketika sudah tidak sesuai dengan kredibilitasnya, maka apa yang Anda ajukan nanti bisa kemudian diturunkan atau di-drop atau tidak disetujui. Yang kelima, jenis karya dan tema karya yang dipilih harus sesuai dengan bidang studi yang dikembangkan oleh ilmu komunikasi. Kalau misalnya teman-teman mengembangkan yang sesuai dengan peminatan, nanti ada di situ. Dari misalnya apakah audiovisual, kemudian public relation, kemudian jurnalistik, sudah ada panduannya nanti di buku panduan. Jadi tidak boleh, apakah boleh keluar dari situ? Boleh, tetapi sepanjang itu masih dalam kajian ilmu komunikasi. Jadi nanti kita di program studi komunikasi juga sedang melakukan pemetaan terhadap dosen-dosen yang mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang itu. Jadi nanti misalnya di antara teman-teman mahasiswa memilih si A karena dia punya kepakaran dalam bidang film misalnya. Nah, nanti karya Anda yang bersifat film itu harus mengerucut kepada pembimbingan dari dosen A tersebut. Sehingga apa yang Anda dapatkan nanti dalam proses pembimbingan tidak kemudian akan bermasalah secara runtutan keilmuannya. Kemudian yang keenam, karya ini yang pasti adalah bukan karya plagiasi, pengulangan, duplikasi. Bukan plagiasi ya, plagiasi juga penting, tapi yang pasti ini bukan pengulangan dari karya yang sudah ada. Katakanlah Anda mungkin SMA pernah punya karya, kemudian Anda ulang lagi, mohon tidak menggunakan itu. Tapi selama Anda kuliah, kalau ada buakannya itu bisa digunakan. Nah, durasinya kapan? Sejak Anda masuk kuliah sampai Anda selesai perkuliahan teori. Jadi Anda bisa melakukan itu. Katakanlah Anda pada semester 2, pada semester 3, Anda pernah punya karya, yang karya itu sampai pada tingkatan apakah nasional atau internasional, yang kemudian secara kredibilitas bagus, maka itu bisa diajukan sebagai skripsi karya. Nah, itu sebenarnya kita coba mempermudah untuk itu. Kemudian yang tadi saya sampaikan adalah bukan sebuah plagiasi, karena sangat mungkin karya-karya yang kita buat, yang orang lain buat, itu juga bagian dari ketika Anda ternyata tanpa disadari ada proses plagiasi di dalamnya. Nah, coba hindari itu. Jadi pilihlah karya yang menghindari itu. Kemudian yang ketujuh, proses produksi dikerjakan sendiri. Jadi oleh Anda, mahasiswa, bukan tanpa bantuan orang lain. Jadi artinya gini, bantuan dari orang lain hanya sebatas pada tahapan supervisi atau pembimbingan. Jadi walaupun kita mengerjakan tugas akhir, tapi itu yang melakukan Anda mulai dari riset, produksi, kemudian sampai pasca produksi itu Anda yang melakukan. Bukan dilakukan oleh orang lain. Ini sama kasusnya dengan ketika Anda melakukan buat skripsi yang sifatnya akademis, ilmiah, tapi kemudian Anda dibuatkan oleh orang lain, itu tidak boleh. Kemudian yang ke-9, laporan tugas akhir
karya disusun secara individual berdasarkan pembagian tugas dan kontribusi individu tersebut dalam pembuatan ini. Jadi pelaporannya sifatnya individual, tapi masing-masing bisa melaporkan. Ada satu produk, katakanlah 2 orang, tetapi pelaporannya sendiri-sendiri. Jadi ini nanti bisa punya nilai pengajuan yang berbeda. Nah, Anda nanti bisa mengajukan itu dari sisi apa? Misalnya Anda membuat produk film 2 orang. Kemudian film itu sudah sampai pada tingkatan festival di tingkat nasional. Nah, yang pertama, Anda sebagai apa? Sutradara, maka Anda menjelaskan pada proses menjadi sutradara seperti apa ada pada film itu. Yang kedua, ketika Anda menjadi seorang scriptwriter, bagaimana Anda menggali potensi itu dan Anda kemudian laporkan seperti itu. Sama juga dengan misalnya di kelompok public relation, juga kelompok jurnalistik. Ketika Anda buatnya dalam bentuk kelompok, maka Anda bisa mengembangkan itu menjadi sebuah proses untuk mengembangkan menjadi laporan penelitian. Next, jenis-jenis tugas akhir karya yang program ilmu komunikasi tawarkan, yang pertama paling enggak adalah artikel jurnal. Kemudian yang kedua adalah karya berbasis keilmuan, kemudian karya berbasis peminatan, kemudian yang keempat magang, kemudian yang kelima kewirausahaan atau entrepreneurship, dan yang terakhir adalah prestasi. Tugas akhir karya jurnal adalah sebuah tugas akhir yang bisa Anda ajukan sebagai penyelesaian studi Anda dalam strata 1 ilmu komunikasi, yaitu tugas akhir karya artikel jurnal yang merupakan artikel atau tulisan ilmiah yang berisi tentang laporan penelitian atau literatur review yang dimuat pada salah satu jurnal yang bereputasi. Ada panduannya di buku panduan. Nanti akan kita cetak dan Anda dapatkan itu. Yang tugas akhir karya berbasis keilmuan ini paling tidak ada 3. Yang pertama adalah produksi program komunikasi dakwah, kemudian komunikasi sosial marketing, dan kegiatan marketing politik. Nah, yang pertama, program produksi komunikasi dakwah ini berupa tugas akhir karya produksi program komunikasi dakwah yang merupakan proyek komunikasi dakwah yang berbasis digital atau multiplatform yang dibuat oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah tugas akhir karya komunikasi sosial marketing, merupakan penggunaan prinsip-prinsip dan teknik pemasaran yang dirancang untuk mempengaruhi khalayak sasaran agar secara sukarela mengubah perilaku, ada perubahan perilaku di situ, kemudian dengan tujuan untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat. Nah, yang ketiga adalah tugas akhir kegiatan marketing politik. Tugas akhir kegiatan marketing politik merupakan suatu promosi seseorang atau proyek politik yang menggunakan teknik pemasaran komersial sebagai seperangkat metode yang dapat digunakan oleh organisasi politik untuk pencapaian tujuan dalam program politik dalam mempengaruhi perilaku para pemilih maupun propaganda. Nah, silakan Anda paling tidak sudah ada 3 model yang berbasis keilmuan. Lanjut. Tugas akhir karya berbasis peminatan. Tugas akhir karya berbasis peminatan ini sesuai dengan pengembangan dari peminatan di dalam prodi ilmu komunikasi. Yang pertama adalah strategi dan implementasi program PR. Tugas akhir karya strategi dan implementasi program PR ini merupakan program mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa dalam merancang dan melaksanakan program PR. Yang dimaksud dengan program PR sendiri meliputi ada riset audien, riset tren, riset lingkungan, perancangan strategi media, implementasi program, hingga laporan evaluasi kegiatan. Nah, yang kedua, peminatan yang kedua adalah audiovisual feature. Nah, tugas akhir karya audiovisual dalam konteks feature ini adalah karya jurnalistik yang mengangkat isu human interest dengan gaya yang ringan dan menarik. Nah, yang ketiga adalah manajemen media online. Ini terkait dengan tugas akhir karya manajemen media online yang merupakan suatu program mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa dalam pengelolaan media online, mulai dari riset audiens, kemudian ada riset konten, pembuatan website, susunan redaksi, kebijakan redaksi, rapat redaksi, konten reportase, sosial media marketing, kemudian viewers feedback, kemudian analisis SWOT sampai pada laporan keuangan. Tugas akhir karya yang berikutnya adalah tugas akhir karya berbasis peminatan, lanjutan yang tadi.
Yang keempat adalah iklan. Iklan ini ada dua hal yang bisa Anda lakukan. Pertama adalah ILM, iklan layanan masyarakat, di mana ILM ini adalah siaran iklan non-komersial dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan mempromosikan ide-ide gagasan, cita-cita, anjuran, dan pesan-pesan kepada masyarakat untuk berbuat dan bertingkah sesuai dengan pesan dari iklan itu. Biasanya iklan ini tujuannya adalah ada penyadaran secara sikap, bisa juga perilaku, atau mungkin yang paling ringan adalah pengetahuan. Yang kedua adalah iklan niaga. Iklan ini adalah iklan komersil yang bertujuan memperkenalkan, mempromosikan barang atau jasa pada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan. Nah, yang kelima adalah film. Tugas akhir karya film itu ada dua model. Yang pertama adalah film dokumenter. Bagi Anda yang suka dengan pembuatan film dokumenter, Anda bisa mengajukan tugas akhir karya film dokumenter sebagai sebuah syarat untuk menyelesaikan ini, di mana tugas akhir karya film dokumenter itu adalah karya audiovisual yang merepresentasikan sebuah faktualitas atau realitas dengan cara yang kreatif untuk memberikan pengetahuan yang baru kepada masyarakat. Sementara yang kedua, film pendek adalah tugas akhir dengan karya audiovisual kreatif yang menggunakan sebuah ide-ide cerita atau mungkin beberapa ide cerita yang menggambarkan realitas sosial, baik dengan berupa adegan yang real atau dalam bentuk animasi dengan durasi waktu yang jauh lebih singkat dari yang film dokumenter. Selanjutnya adalah yang keenam, tugas akhir karya berbasis peminatan, program radio atau televisi. Program akhir karya program radio atau televisi adalah karya kreatif yang menggunakan media audio atau audiovisual yang berupa cerita yang menggambarkan realitas sosial baik berupa adegan maupun animasi. Anda bisa mengembangkan secara lebih spesifik. Kemudian yang ketujuh adalah desain komunikasi visual. Ini adalah karya ilmiah komunikasi yang berbasis pada karya desain komunikasi visual yang merupakan proyek karya menggunakan konsep komunikasi dengan memanfaatkan teknik, media, dan elemen-elemen visual atau rupa yang untuk menyampaikan pesan dengan tujuan tertentu, baik informasi maupun persuasi secara kreatif. Yang kedelapan adalah foto essay. Foto essay adalah karya jurnalistik yang merupakan representasi dari realitas atau faktual melalui rangkaian foto. Kesembilan adalah foto novela atau sering disebut sebagai media yang menyerupai komik atau cerita bergambar dengan menggunakan foto-foto sebagai pengganti ilustrasi. Nah, tugas akhir karya yang berikutnya adalah tugas akhir karya magang. Sebenarnya tugas akhir karya magang ini coba kita eksplorasi setelah ada program-program magang yang dikerjasamakan antara UMM dengan 150 BUMN yang ada di Indonesia. Kita melihat bahwa dari durasi magang dari teman-teman mahasiswa yang cukup lama, antara 3-6 bulan, kami lihat itu menjadi sebuah peluang untuk menjadi laporan akhir bagi teman-teman magang, dan dengan melakukan pelaporan secara kritis terhadap program magang yang ada di BUMN itu. Nah, apa yang dimaksud dengan tugas akhir karya magang dalam konteks ini adalah merujuk pada program magang yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Yang pertama adalah magang ini bisa dilakukan di BUMN atau swasta yang berskala nasional dan multinasional, atau bahkan lebih bagus pada skala internasional, karena poinnya pasti akan jauh berbeda. Durasi magang minimal 3 bulan. Kemudian posisi jabatan magang sesuai dengan bidang komunikasi. Jadi kami sangat berhati-hati karena ada beberapa program magang yang pada akhirnya tidak memposisikan teman-teman mahasiswa pada bidang-bidang komunikasi. Yang keempat, magang dapat dilaksanakan secara mandiri atau berkelompok. Tetapi pelaporannya nanti sebagai skripsi dilakukan secara sendiri-sendiri atau individu. Yang berikutnya adalah tugas akhir kewirausahaan. Bagi teman-teman mahasiswa yang punya usaha dan usaha ini bergerak dalam bidang komunikasi, misalnya, dan katakanlah punya legalitas atau mungkin punya kerjasama yang jauh lebih tinggi, misalnya dengan, kalau misalnya punya PH, punya
wirausaha lain yang itu sudah kerjasama dengan apakah pemerintah lokal atau swasta, bahkan dipercaya secara nasional, bisa diajukan sebagai sebuah tugas akhir karya kewirausahaan yang berupa bisnis dalam bidang komunikasi. Ini merupakan inisiatif sendiri. Jadi kewirausahaan yang dibuat oleh teman-teman ini bukanlah kewirausahaan warisan, tetapi kewirausahaan karena memang kemampuan dari teman-teman dalam mengembangkan usaha dalam bidang ilmu komunikasi. Nah, ini nanti bisa diajukan pelaporannya, kemudian dan sebagainya, apakah dalam bentuk sertifikat kerjasama atau MOU atau mungkin hasil-hasil yang sudah dilakukan menjadi pelaporan dalam bidang tugas akhir karya kewirausahaan. Yang berikutnya adalah tugas akhir karya prestasi. Tugas akhir karya prestasi merupakan tugas akhir karya yang menunjukkan pada hasil sebuah prestasi mahasiswa. Prestasi yang diajukan ini khususnya adalah prestasi dalam bidang komunikasi. Jadi katakanlah di antara teman-teman mungkin ada yang pernah filmnya masuk di festival tingkat nasional, atau teman-teman jurnalistik ketika mengembangkan website online, kemudian websitenya itu kemudian masuk dalam kategori website yang terbaik versi kementerian misalnya, itu bisa diajukan. Atau yang PR misalnya, program Anda yang Anda kembangkan kemudian menjadi sebuah prestasi yang bisa diolah menjadi tugas akhir karya dalam bidang prestasi. Apakah lomba debat, apakah lomba yang levelnya nasional. Kalau regional mungkin masih perlu kita diskusikan, tapi untuk nasional bisa kita lihat. Termasuk juga kredibilitas penyelenggara. Jadi itu yang menjadi penting dalam hal ini. Kemudian prestasi yang dapat diajukan dalam tingkat nasional adalah juara 1. Jadi kalau teman-teman mahasiswa misalnya juara 1 dalam level nasional, atau katakanlah dalam konteks internasional itu juara 3 besar, itu bisa diajukan dalam bentuk tugas akhir karya prestasi. Keikutsertaan lomba dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan maksimal anggota kelompoknya 3 orang. Nah, kapan ini dimulai? Program evaluasi dosen pembimbing sudah kami mulai dengan proses di mana teman-teman mengajukan nama pembimbing baru yang diajukan untuk pembimbing skripsi. Tetapi kemarin setelah kita lakukan sosialisasi, ternyata kita menghadapi wabah ini, kemudian ya kita paling nggak harus melakukan secara online. Jadi semua informasi tentang dosen pembimbing akan kita share di websitenya Ilmu Komunikasi, kemudian juga akan kita share di media sosialnya Ilmu Komunikasi. Jadi silakan teman-teman mungkin bisa follow di Facebooknya Ilmu Komunikasi, IG-nya Ilmu Komunikasi, dan Twitternya Ilmu Komunikasi. Untuk informasi yang lainnya, masing-masing dosen yang dipilih nanti adalah dosen, yang pertama adalah dosen yang mempunyai kepangkatan. Siapa saja nama-nama itu nanti akan kita share di website Ilmu Komunikasi. Jadi nama-nama dosen, kemudian kepakarannya apa, dan yang bisa dipilih siapa aja. Artinya tidak semua dosen yang kemudian bisa dipilih. Hanya mereka yang pertama punya kepangkatan, minimal asisten ahli. Yang kedua adalah kesesuaian dengan kepakaran yang dipilih. Jadi mohon sekali lagi bukan berdasarkan suka tidak suka, tapi berdasarkan kepakaran. Nah, yang ketiga adalah aspek kuota. Masing-masing dosen pembimbing hanya mempunyai kuota maksimal 30. Maksimal 30. Bagaimana kalau kuota yang diberikan itu perangkatan? Jadi katakanlah gini, saya dipilih maksimal 30 orang mahasiswa untuk angkatan 2015. Kemudian 30 orang mahasiswa angkatan 2014. Jadi tidak semua, tapi perangkatan. Kemudian dosen yang lainnya juga sama. Dan mohon ini berdasarkan kepada, nanti seleksi kami akan berdasarkan pada, yang pertama adalah kesesuaian tema dengan kepakaran yang bersangkutan. Kalau tema yang bersangkutan, kalau tema yang diajukan dan kesesuaian pakar tidak sesuai, maka kami akan menawarkan kembali kepada mahasiswa untuk mengganti dosen pembimbing yang lain. Bagaimana kalau kemudian kuotanya sudah melebihi itu? Kami akan buka pada tahapan berikutnya. Sehingga salah satunya adalah mohon nanti ketika teman-teman mengajukan
dosen pembimbing 1 disertai juga dengan paling tidak adalah judul skripsi yang dibuat. Yang keempat, bagaimana dengan teman-teman yang sudah melakukan seminar proposal? Untuk mereka yang sudah melakukan seminar proposal, kami harapkan tidak mengajukan pergantian dosen pembimbing. Artinya, mereka yang sudah melakukan seminar proposal tetap fokus dengan dosen pembimbing yang 2 sehingga sampai selesai nanti proses ujian skripsi. Jadi biar tidak galau, biar tidak pusing, karena kalau sudah sampai seminar proposal Anda tinggal beberapa langkah lagi Anda sudah selesai. Tapi kalau mereka yang masih persiapan ke judul atau masih pada proses di bab 2 dan 3 dan belum sampai ke seminar, kami perbolehkan Anda untuk mengajukan dosen pembimbing yang sifatnya 1 orang itu. Teman-teman sekalian, demikian paparan dari kami. Kalau ada banyak pertanyaan dan sebagainya, itu hal yang wajar. Jadi silakan nanti bisa mengirimkan pertanyaan ke WA saya atau ke WA Ibu Sekrodi, Bu Widya. Tetapi harapan kami, program ini akan segera jalan. Yang pertama, kami akan melakukan evaluasi dosen pembimbing. Ini sudah kami sampaikan ke Bapak Ibu dosen pembimbing. Kita kirimkan semua evaluasi proses pembimbingan yang selama ini dilakukan oleh Badan evaluasi penjaminan mutu Universitas Muda Malang. Kita lampirkan semua, termasuk berapa jumlah yang masih mereka bimbing dan sebagainya. Jadi secara kuantitatif sudah kita berikan apakah proses pembimbingan Bapak Ibu dosen itu berkembang atau tidak dan sebagainya sudah kita sampaikan. Ini bagian dari self evaluation dari kami, bahwa itu tetap harus kami lakukan. Yang kedua juga evaluasi dari teman-teman mahasiswa yang sudah masuk ke kami tentang proses pembimbingan, kemudian aspek-aspek yang mempengaruhi sehingga kami memutuskan untuk melakukan perubahan-perubahan baik model skripsi juga dosen pembimbing. Nah, mohon teman-teman mengikuti media sosial program studi baik Facebook, Instagram maupun Twitter. Harapannya informasi-informasi yang kami sampaikan tidak tertinggal, tidak kemudian teman-teman tidak mendapatkan itu. Kemudian semua informasi ini, insya Allah pelaksanaan program ini akan kita mulai pada tanggal 20 April. Jadi kalaupun ada keterlambatan itu yang mungkin wajar karena memang kita dalam kondisi sangat seperti ini. Nah, harapannya adalah ini bisa running, bisa segera berjalan sehingga pada tahun-tahun ini, pada bulan-bulan ini teman-teman bisa segera mengikuti ujian skripsi. Kemudian juga ada progres yang jelas yang dilakukan oleh teman-teman, dan kami juga menyiapkan berbagai macam strategi karena terus terang kebijakan dari negara juga kebijakan dari kampus tidak memperbolehkan sampai saat ini untuk melakukan proses-proses pembimbingan, perkuliahan, bahkan ujian skripsi secara tatap muka. Jadi semua coba kita lakukan secara online, tetapi mohon bersabar, kami menyiapkan itu semua karena terus terang ada banyak tantangan yang harus kami rubah, bukan hanya dalam proses ini aja, tapi juga dalam proses-proses yang berkaitan dengan relasi prodi ilmu komunikasi dengan pihak-pihak yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu sehat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.